Hai sahabat Afram, beberapa minggu terakhir kita melihat sesuatu yang jarang banget terjadi, yaitu IHSG mengalami tekanan besar, trading halt berulang, disertai tekanan dari dua area sekaligus, yaitu peringatan bullish dan freeze dari MSCI. Sekarang pertanyaannya sederhana, tapi cukup krusial. Apakah ini sinyal bahaya jangka panjang, atau justru peluang yang muncul karena overreaction pasar? Di video kali ini, kita akan membahas skenario setelah keruntuhan IHSG akibat Moody's dan MSCI, serta bagaimana peta pasar modal Indonesia bisa berubah di 2026. Moody's menurunkan outlook Indonesia dari stable menjadi negatif. Ini bukan downgrade, tapi peringatan awal. Kenapa ini penting? Karena jika outlook negatif berlanjut menjadi downgrade rating, maka risk premium Indonesia akan naik. Harga obligasi turun, laut obligasi naik. Rupiah berpotensi tertekan. Biaya pendanaan pemerintah dan korporasi juga ikut meningkat. Namun perlu dicatat bahwa Indonesia masih berada 2 notch di atas investment grade. Selama masih di investment grade, mayoritas global fund masih dapat mempertahankan exposure-nya di aset Indonesia. Artinya ini sinyal kehati-hatian, bukan krisis sistemik. Berbeda dengan Moody's yang menyentuh sisi fiskal dan sovereign risk, MSCI justru menyentuh sisi equity dan struktur pasar. MSCI sendiri membekukan kenaikan foreign inclusion data, penambahan saham baru Indonesia ke indeks, migrasi small cap ke standard index. Nah, inti masalahnya adalah investability, transparansi free float, struktur beneficial ownership, dan risiko perdagangan terkoordinasi. Jika hingga evaluasi Mei 2026 tidak ada perbaikan yang memadai, ada 2 skenario yang memungkinkan. Yang pertama, penurunan bobot Indonesia di MSCI Emerging Market. Yang kedua, skenario ekstrim, yaitu turun dari emerging ke frontier market. Skenario kedua inilah yang sangat ditakuti, karena passive fund wajib menyesuaikan portfolio tanpa melihat fundamental. Namun, estimasi outflow dari passive fund relatif terbatas dibanding total market cap. Hanya sekitar beberapa miliar dolar, bukan ratusan miliar. Yang lebih berbahaya adalah efek psikologis dan aksi fund aktif yang ikut rebalancing. Jika dilihat lebih dalam, isu MSCI ini bukan soal fundamental emiten besar, melainkan soal tata kelola dan transparansi pasar. Regulator sendiri sudah merespons dengan rencana menaikkan minimum free float dari 7,5% menjadi 15%, terus membuka ultimate beneficial owner di atas 1%. Lalu memperbaiki klasifikasi SID agar lebih detail. Jika reformasi ini berjalan, justru pasar Indonesia bisa keluar dari fase spekulatif menuju fase yang lebih sehat dan kredibel. Nah, artinya, drama MSCI bisa menjadi titik balik governance pasar modal. Skenario buruknya adalah Moody's downgrade rating. MSCI turunkan status ke frontier. Outflow besar, IHSG tertekan lebih lama. Kemudian valuasi menjadi murah secara historis. Nah, skenario moderatnya adalah tidak ada downgrade rating. MSCI mengakui reformasi, volatilitas tinggi, tapi fundamental tetap kerja. Lalu yang terakhir adalah skenario positif, di mana reformasi governance diakui MSCI, tidak ada penurunan status, dan relief rally setelah ketidakpastian mereda. Secara historis, pasar biasanya overreact terhadap risiko struktural, lalu kembali menilai berdasarkan valuasi dan earnings. Dalam kondisi seperti ini, yang berubah adalah harga, bukan bisnisnya, sehingga terdapat beberapa prinsip yang relevan, yaitu pisahkan risiko indeks dari risiko fundamental. Jangan membeli hanya karena narasi index inclusion. Lalu fokus pada cash flow, laba, dan valuasi. Siapkan likuiditas jika fully invested. Saham dengan fundamental kuat, dividen yield menarik, dan exposure asing yang tidak ekstrim cenderung lebih resilient dibanding saham yang hanya bergantung pada narasi indeks. Karena jika koreksi terjadi karena mekanisme rebalancing, bukan karena kerusakan bisnis, maka bagi investor jangka panjang ini bisa menjadi fase akumulasi, bukan fase panik. Tahun 2026 kemungkinan besar akan menjadi tahun transisi bagi pasar modal Indonesia. Bisa menjadi fase tekanan, bisa juga menjadi fase pembenahan dan rebound yang lebih sehat. Nah, kuncinya tetap sama, yaitu disiplin, manajemen risiko, dan kembali ke fundamental. Karena pada akhirnya indeks itu bisa berubah, bobot bisa turun, tetapi perusahaan yang menghasilkan profit yang solid dan cash flow yang sehat tetap memiliki nilai intrinsik yang kuat. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa!